Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 3 Karangtengah yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta anugerah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan kita pada siang hari ini supaya diberikan kelancaran, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pada pertemuan kita hari ini yaitu ada kegiatan terkait dengan rencana tindak lanjut program pembelajaran dan basis proyek yang diselenggarakan melalui program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan diikuti oleh beliau Bapak Ganang Pamungkas Wicaksana Jananta SPD, guru dari SD Negeri 3 Karangtengah. Oleh karena itu mari kita simak secara bersama-sama. Untuk waktu sepenuhnya kami silakan. Silakan Pak Ganang. Kondisi untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berteman seperti pemindahan dari SPND yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan di SD Negeri Karangtengah. Sebelumnya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah diberikan kita kesehatan, keselamatan maupun kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul tentunya dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang amat kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini di komunitas belajar yang ada di sekolah kita yang bernama K3 atau panjangannya adalah Karangtengah 3. Dalam hal ini kami mohon izin untuk berbagi praktek baik untuk mata pelajaran PJOK yang mana rencana tidak lanjut ini nanti akan kami terapkan di lingkungan sekolah SD Karangtengah. Jadi rencana tidak lanjut program pembelajaran berbasis proyek model pendidikan kebenaran, mana materi yang akan saya tampilkan yaitu tentang aktivitas senam. Dan di sini saya ada akronim untuk materi yang akan saya paparkan yaitu PASTI, program aktivitas senam terintegrasi. Di dalamnya memuat aktivitas senam PGRI dan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang melatar belakangi program ini dilaksanakan itu kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting bagi proses tumbuh kembang peserta didik, karena di sekolah itu subjeknya yang perlu kita tangani adalah peserta didik. Maka kami selaku guru PJOK memang harus betul-betul memantau baik pertumbuhannya maupun perkembangannya. Dalam ini karena mata pelajaran PJOK identik dengan gerak, maka muaranya nanti adalah kebugaran jasmani.
Sehingga harapan untuk depan kebugaran jasmani melalui aktivitas senam ini nanti bisa terselenggara secara rutin dan kontinu atau terus-menerus. Tujuan dari program yang pertama tentang pemahaman terkait dengan kebugaran. Tadi dapat memahami tentang kebugaran dan kesehatan tubuh secara mandiri serta kelompok. Nah, di sini kebanyakan mungkin khususnya untuk anak-anak belum mengetahui kebugaran itu apakah penting bagi mereka. Kemudian apa perbedaannya antara sehat dan bugar. Nah, kebanyakan dari peserta ini hanya sekedar bergerak, hanya sekedar aktivitas, tapi itu termasuk normal karena memang sejatinya untuk anak-anak itu prosesnya memang diawali dengan bergerak. Dari faktor lingkungan, kemudian dari fase inisiasi, kognitif, kemudian nanti ke motoriknya dan keberlanjutannya menjadi suatu gerakan yang otomatis. Maka untuk kebugaran ini sangat penting sekali untuk mendasari bagi peserta didik itu agar mau bergerak melalui sebuah aktivitas kesenangan. Kenapa kami mengambil senam PGRI? Karena di bulan ini, bulan November, yang mana pada bulan November itu diperingati sebagai Hari Buruh Nasional. Maka kami memilih senam PGRI ini untuk kami terapkan di SDN 3 Karangtengah, dan kami juga mohon izin Bu Rina, nanti kita bersama guru ataupun nanti bersama didik secara khususnya bisa melaksanakan senam rutin setiap hari Sabtu meliputi senam PGRI, dan tambahannya adalah senam profil pelajar Pancasila, karena di dalamnya memuat banyak sekali nilai-nilai yang baik, apalagi di era sekarang ini adalah era kurikulum merdeka. Maka senam profil pelajar Pancasila ini nanti tentunya sangat bermanfaat bagi peserta didik, selain itu menanamkan nilai karakter sekaligus untuk menambah taraf kebugaran bagi peserta didik, secara khusus umumnya bagi lingkungan di SDN 3 Karangtengah, baik anak-anak maupun guru ataupun wali murid juga diperkenankan, boleh dilibatkan juga. Kemudian profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat menerapkan melalui aktivitas senam PGRI dan senam profil pelajar Pancasila yang kami sampaikan tadi di awal. Produk utamanya di sini nanti adalah aktivitas secara rutin. Jadi tidak hanya dilaksanakan secara insidental atau hanya sekali saja, namun harapannya secara kontinu, secara terus-menerus dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian tujuannya adalah untuk peningkatan kebugaran, karena aktivitas senam PGRI dan profil pelajar Pancasila yang dilakukan secara rutin akan meningkatkan taraf kebugaran jasmani serta fisik. Dan mungkin di sini sering kok dibahas tentang bugar dan sehat. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ataupun baru mengetahui ataupun sudah fase sekali terkait istilah dua istilah itu tadi, apa itu sehat dan apa itu bugar. Mungkin Pak Ari sudah terbiasa, mungkin ketika voli, tujuan dari voli selain untuk hobi, refreshing, tapi juga di satu sisi untuk menambah taraf kebugaran jasmani. Mungkin Pak Ari juga sudah paham ataupun sering melakukan ketika sore hari, pagi juga, ataupun teman-teman juga suka ketika beraktivitas mungkin macul ataupun Bu Pur yang sering beraktivitas di lingkungan mungkin juga, itu juga secara tidak langsung menambah taraf kebugaran. Namun sebetulnya apakah bisa dikatakan itu sebagai aktivitas ataupun olahraga? Ini kita samakan persepsi di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui terkait dengan sehat dan bugar. Untuk sehat sendiri sebetulnya normal fungsi organ tubuh kita, kemudian normal secara fisik, kemudian secara mental, kemudian secara sosial juga, itu dikatakan sebagai kondisi kita baru keadaannya sehat. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini kondisinya sehat semua, tidak ada gejala mungkin batuk pilek, kemudian secara fisik mental pun juga bagus semua saya kira di sini. Maka bisa dikatakan Bapak Ibu guru di SDN 3 Karangtengah pada kondisi saat ini sehat. Namun belum tentu bugar,
Karena bugar itu harus melalui sebuah proses, di mana proses itu berawal dari aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik menciptakan sebuah kebugaran. Kebugaran itu juga didapatkan memang secara terencana seperti itu. Karena harapannya nanti juga melalui proses olahraga. Kalau aktivitas mungkin secara tidak langsung kita berkeringat, namun itu tidak terencana. Terencana dalam arti untuk olahraga, karena dari olahraga sendiri memuat pemanasan, kemudian memuat inti dari gerakan dan juga pendinginan seperti itu. Kemudian dari proyek yang nanti kami laksanakan, yang kemudian melalui proses publikasi yang memuat dokumentasi dan media online. Untuk dokumentasi sendiri itu nanti berupa video senam PGRI dan profil pelajar Pancasila di kanal YouTube, karena di SD kita ada kanal YouTube sendiri dan saya juga ada YouTube sendiri, walaupun sudah lama vakum, nanti bisa digunakan untuk kegiatan publikasi produk ini tadi. Kemudian media online sekarang memang sudah sangat istilahnya tren sekali, media-media yang ada di sekeliling kita, baik Instagram, YouTube, WA, Telegram, ataupun media yang lain. Ini Pak Ari pasti banyak sekali loh media online. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan apa itu senam PGRI, selain untuk khusus pada lingkungan kita sendiri, juga bagi masyarakat secara luas. Karena YouTube media online itu bisa disaksikan dari kita sendiri maupun ke penjuru dunia. Seperti itu. Lanjut untuk rancangan pembelajaran atau rancangan program. Di antaranya satu mata pelajaran yang menjadi lokomotif ini nanti adalah PJOK, karena kami mengampu mata pelajaran PJOK di Karangan. Dan mata pelajaran lainnya yang terlibat ini kalau di SMP SMA itu ada TIK. Kalau untuk di SD Jakarta Tengah ataupun di tingkat SD mungkin tidak terlalu dispesifikkan terkait dengan TIK, namun untuk anak-anak sendiri juga setiap tahun untuk khususnya di kelas 5 itu ikut berperan aktif dalam kegiatan NBK. Secara tidak langsung anak-anak juga mengenal teknologi atau perangkat komputer, laptop dan sebagainya. Kemudian peran yang terlibat nanti guru PJOK, kemudian anak-anak, peserta didik, guru, kemudian seluruh lingkungan sekolah yang memuat wali siswa ataupun dari luar ketika ingin mengikuti kegiatan senam pun juga diperbolehkan. Lokasi di SDN 3 Karang Tengah, produk yang dihasilkan nanti berupa video dan aktivitas senam secara rutin setiap hari Sabtu. Teknologi yang digunakan ya nanti ada laptop, kemudian nanti kita juga memanfaatkan media-media online itu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di antaranya struktur organisasi, program kegiatan dan pelaporan publikasi. Di komunitas belajar yang sudah diselenggarakan di SDN 3 Karang Tengah sebetulnya sangat aktif sekali, yang mana dipelopori oleh Ibu Kepala sendiri dan teman-teman juga, sehingga untuk kegiatan Pombel di SDN 3 Karang Tengah ini bisa dilaksanakan secara sudah bisa diimplementasikan sehingga harapannya nanti bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang memuat struktur organisasi pasti di Kombel SDN 3 Karang Tengah atau K3 intinya ada struktur organisasi yang diberikan dari surat keputusan atau SK tadi. Kemudian program kegiatan, jadi harapannya untuk Kombel ini juga ada program kegiatan yang memang direncanakan secara baik sehingga nanti bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, selain program yang sudah disusun, itu nanti tidak lepas yang namanya adalah publikasi atau pelaporan. Jadi akhirnya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk menggenapi istilahnya melengkapi agar lebih sempurna dan baik lagi adanya publikasi, bisa menggunakan akun media sekolah atau mungkin media-media online yang sudah dikelola oleh sekolah sendiri.
Kemudian ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau pemetaan aset meliputi SDM, kemudian politik, budaya, ataupun fisik. Nah, kok ada politik di sini lah, nanti kita bahas bersama. SDM di SDN 3 Karangtengah ini terdiri dari guru, kemudian ada peserta didik, ada komite juga, seperti itu ada wali siswa. Kemudian terkait dengan politik ini adalah hubungan atau sinergi antara sekolah dengan puskesmas atau dengan korwil atau dinas pendidikan, seperti itu. Kemudian terkait dengan budaya yang ada di Karangtengah ini memang perlu kita bedah bersama, karena setiap daerah itu tentunya memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Mungkin di area katakanlah Solo dengan di Karangtengah juga memiliki karakter budaya yang berbeda. Maka kita juga harus melihat kondisi yang ada di sekeliling kita juga. Terkait fisik yang dimiliki oleh SDN 3 Karangtengah tentunya sangat luar biasa, meliputi fisik sekolah atau bangunan, kemudian ada halaman yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan, dan masih banyak lagi. Gambaran besar terkait dengan program yang akan kita laksanakan meliputi tema, kemudian dimensi profil pelajar Pancasila, dan total waktu pelaksanaan. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, dan dimensinya mandiri, nalar, kritis. Untuk waktunya nanti rutin setiap hari Sabtu pukul 7.30 sampai 8 itu, atau mengingat kondisi yang ada, karena di area sini juga iklimnya lembab, maka sering terjadi hujan, maka kita juga mengkondisikan terkait dengan cuaca. Kemudian ada tujuan pembelajaran, pembagian peran, dan aset. Aset tadi sudah kami sampaikan di awal sebetulnya. Terkait tujuan, peserta didik dapat memahami aktivitas 6 PGRI dan profil pelajar Pancasila, yang mana dapat meningkatkan taraf kebugaran jasmani mereka. Tadi sudah saya sampaikan di awal, tapi untuk bugar tadi mungkin secara pengertian belum. Nah, untuk bugaran itu untuk pengertiannya lebih kepada kemampuan fisik dari seseorang dalam melaksanakan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Yang mana ini didapatkan dari aktivitas secara fisik dari olahraga yang sudah dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Mungkin aspek-aspeknya ada unsur kondisi fisiknya, ada kekuatan, ada kecepatan, ada flexibility, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian pembagian peran ini dari Ibu Linda terkait dengan kebijakan, kemudian nanti bagi guru memandu dan mendampingi selama proyek peserta didik. Kemudian untuk wali siswa memotivasi peserta untuk kegiatan semangat berolahraga, karena kita juga membutuhkan peran yang benar-benar baik untuk hal ini dari orang tua kepada anaknya atau peserta didik. Kemudian terkait dengan aset meliputi manusia, fisik, dan lain sebagainya di awal tadi. Dan terkait alur program atau alur pembelajaran, di sini untuk poin-poinnya ada peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan dan umpan balik, presentasi. Poin-poinnya sudah saya tayangkan di slide seperti ini, bisa Bapak Ibu untuk bisa pelajari sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan rencana evaluasi, tujuannya untuk mengagendakan perbaikan yang konstruktif untuk program yang lebih baik. Jadi program yang sudah kita susun di awal tadi kita evaluasi bersama, kemudian kita terapkan untuk yang selanjutnya agar lebih baik seperti itu. Kemungkinan tantangan, nah ini tantangan yang mungkin terjadi di lapangan ketika senam itu anak-anak kurang suka. Kebanyakan adalah laki-laki. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami sendiri untuk memotivasi yang sifatnya membangun bagi peserta didik yang laki-laki, umumnya semuanya, agar antusias dan semangat mengikuti senam. Seringkali bagi anak-anak yang laki-laki itu ketika senam itu mungkin sering pergi, dia harus diminta untuk
senam dulu baru ikut gabung. Tapi kurang inisiatif, padahal secara kebutuhan ini sangat penting sekali bagi tumbuh kembang mereka. Nah, seperti itu. Maka ini menjadi tantangan bagi kami sendiri untuk memotivasi peserta didik, khususnya bagi yang laki-laki, agar antusias mengikuti senam. Untuk senam sendiri, misalkan seperti PGRI, itu kan durasi waktunya lebih lama. Bagi peserta didik yang mungkin kecapean, itu sebetulnya boleh memilih senam yang ada, misalkan senam pramuka atau senam profil pelajar Pancasila, dan masih banyak senam-senam yang lainnya. Sudah cukup, terima kasih. Mungkin untuk paparan dari kami, Yan, apabila ada yang perlu disampaikan, tentunya sangat kami butuhkan untuk perbaikan kami khususnya. Monggo, langsung saja Ibu di. Monggo Bapak Ibu, ingin tanyakan buatan. Oke, Pak Kalis, terima kasih Pak. Terima kasih, langsung saja Pak Danang. Kaitannya program yang Pak Danang agendakan ini setiap hari Sabtu ya? Iya Pak. Yang tadi itu kegiatannya adalah senam, salah satunya itu adalah senam PGRI. Nah, itu kalau saya melihat dari judulnya senam, ini kan senam PGRI, ini kan Kesatuan Guru Republik Indonesia ini. Peruntukannya ini sebenarnya senam ini untuk anak-anak, untuk guru-guru ini. Sudah. Jadi karena itu kalau di judulnya itu untuk guru. Ini peruntukannya untuk anak untuk guru. Kemudian mengambil judulnya seperti itu dari syair-syairnya ada berita atau gimana itu? Namanya senam PGRI itu bukan senam Indonesia Sehat atau senam apa gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dari Pak Alis terkait dengan pemilihan senam, karena di bulan November ini kita bertepatan dengan Hari Guru Nasional, yang mana kita peringati dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya dari peserta didik dapat melaksanakan senam PGRI. Sebetulnya inisiasinya adalah anak-anak itu melaksanakan senam dipersembahkan bagi guru di seluruh Indonesia. Seperti itu. Terkait dengan pilihan senam PGRI seperti itu. Belum Alis, ya. Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya Pak Iya. mau memberikan gambaran nanti seperti apa ya pelaksanaannya ke depan. Terkait dengan program yang kami laksanakan, diantaranya adalah aktivitas senam setiap hari Sabtu dimulai pagi pukul 7.30 sampai jam 8. Sebenarnya waktu itu nanti juga kondisional mengingat kondisi. Untuk pelaksanaan secara detailnya seperti biasa, anak-anak diajak untuk berkumpul, kemudian kita bisa berbaris bersama, atau sebelumnya nanti kita bisa yel-yel terlebih dahulu, kemudian pemanasan dan melaksanakan aktivitas kebugaran, yaitu aktivitas senam PGRI dan profil pelajar Pancasila. Setelah itu kami dokumentasikan, yang kemudian nanti kita laporkan sesuai permintaan dari fasilitator, yang harapannya setelah itu nanti kita laksanakan tidak cukup berhenti di situ saja, namun secara berkelanjutan, dan anak-anak juga ada motivasi sendiri ketika videonya diupload, kemudian juga bisa disaksikan sendiri. Nah, itu harapannya meningkatkan motivasi bagi anak sendiri, dan orang tua juga melihatnya, anak saya bisa. Seperti itu harapannya, juga orang tua juga mendukung dan anak-anak juga antusias. Maka kami juga harus melaksanakan istilahnya sinergi dengan Bapak Ibu guru semuanya, agar nanti akan dapat terlaksana dengan baik. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya luar biasa. Monggo Pak pasukan penari Pak Dugi. Berdiri Pak Ari. Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan, tentunya masih banyak sekali kekurangan dari kami ketika memaparkan. Kalau nanti akan kami perbaiki lagi.
dan di slide tadi juga banyak istilah kata-kata yang mungkin kurang pas juga, nanti kami coba untuk memperbaiki. Dan depannya saran serta kritikan dari Bapak Ibu nanti berguna bagi saya untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang direncanakan bernama program pasti, pasti berarti pasti terlaksana, pasti akan terjadi, dan itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua, pasti bisa kita lakukan secara bersama-sama. Pasti kepanjangannya adalah program aktivitas senam terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, untuk Pak Ganan tadi sudah memaparkan bahwa aktivitas senam ini berupa senam PGRI dan juga senam profil belajar Pancasila. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dukung sepenuhnya untuk program ini, program yang luar biasa, program yang bertujuan pada kesehatan dan juga kebugaran seluruh warga sekolah, begitu Bapak Ibu. Nanti untuk program ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu ya Pak ya, dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Nanti mari kita ikuti bersama-sama nih Bapak Ibu. Mari kita ajak untuk anak-anak mengikuti senam bersama, begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang disampaikan lagi betul? Tidak ada, sudah pas. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan Kombel Kartika pada siang